Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi yang kemarin perihal ke Git. Kali ini kita akan coba melakukan cara bagaimana berkontribusi dan menggunakan GitHub ya. Menggunakan GitHub, melakukan kontribusi dan berkolaborasi dengan yang lainnya. Nah, syarat utamanya saya sudah bilang kemarin, yaitu kalian bikin GitHub dulu. Kalau misalkan sudah seperti ini, udah biarkan aja dulu. Nanti kita akan coba bagaimana langkah-langkahnya. Yang saya akan coba lakukan sekarang, kita buat repository awalnya dulu. Ya, kita alurnya sekarang itu kita buat repository dari lokal kita, terus nanti kita push ke GitHub-nya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, ini ada alur sebenarnya ya. Ada alur workflow dari repo kita sampai ke GitHub itu akan seperti apa ya. Nah, yang workspace ini adalah yang dari GitHub-nya ya. Sedangkan untuk yang dari kitanya, yang dari project workspace, dan nanti kalau misalkan sudah di commit itu disimpan di dalam local repository-nya yang dari GitHub, walaupun itu masih di dalam laptop kita misalkan ya. Nah, setelah selesai di sini di lokal, nah kita akan kirimkan ke remote repository, atau kita akan menggunakan GitHub sebagai remote repository-nya ya. Dan ini ada perintah-perintahnya dan seterusnya ya. Jadi ini workspace itu ada lokal, saya anggapnya ada lokal ya, lokal karena berada di laptop kita. Lokal repository itu adalah Git-nya, dan ini adalah yang remote-nya ya. Oke. Baik, saya akan mulai aja. Saya sudah buat di sini. Sini ada folder project others. Saya buat di sini tes 1 aja. Oke. Cobaan pertama. Nah, selesai. Kita belum setup ya ininya. Kita setup dulu. Oke. Git init. Sudah. Git add, saya langsung saja. Git commit cm inisial 1 sajalah. Udah selesai. Berarti ini sudah masuk, sebetulnya sudah masuk ke local repository-nya ya. Sekarang kita akan hubungkan ke remote repository-nya. Yang pertama kita lakukan itu adalah buat di sini di GitHub kalian. Itu nanti kalian buat dulu repository-nya. Nanti kalian bisa masuk ke repository. Nanti itu adalah kumpulan repository-nya. Nanti di sini tinggal new aja. Tinggal kita tambahkan di sini. Saya tambahkan aja tes 1 saja. Deskripsi biarkan aja, nggak apa-apa. Public. Ini kalau misalkan mau di checklist pun nggak jadi masalah ya. Tapi untuk sementara saya biarkan aja dulu lah. Create repository. Oke, repository ini sudah ada. Nah, di sini sebetulnya sudah ada ini ya. Sudah ada cara-caranya di sini. Bagaimana kalau misalkan kita akan mengirimkan dari repo yang milik kita yang dari lokal dikirimkan ke repository yang remote yang ini. Ya. Ini sudah branch m remote. Nah, saya close dulu. Nah, dari sini yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana menghubungkan dari yang sudah ada yang ini, kita sudah buat project, agar nanti terhubung ke repo yang sudah kita buat yang ini. Ya, caranya itu ini yang bagian yang remote ini, karena ini sudah kita lakukan ya. Ini sudah biarkan aja. Atau sebelumnya memang di sini ada perubahan ya. Ada perubahan karena dulu itu adalah kita menggunakan yang namanya master untuk untuk branch utamanya. Sekarang itu adalah digunakan jadi main. Kita coba lakukan yang ini dulu. Dari main paste. Oke, kita lihat branchnya apakah jadi berubah jadi main. Oke, sudah berubah jadi main. Jadi biar nggak ada perbedaan antara yang di lokal sama yang di remote ya. Jadi kita set masternya itu, yang repository utamanya itu adalah yang main. Setelah itu kita copy paste saja yang ini.
remote-nya. Nah, bagian yang ini itu adalah untuk menghubungkan antara yang lokal remote kita, lokal repository kita dengan yang remote-nya. Selesai. Cara untuk mengeceknya tinggal kita gunakan git remote strip v. Nah, ini jadi yang sudah ada. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kata kunci origin, nanti akan terhubung ke URL yang ini atau yang test git 1 tadi. Ya, ini sudah kelihatan di dalam remote-nya, yang origin itu sudah ada, sudah muncul. Nanti setiap kita menggunakan origin nanti terhubungnya ke sana. Ya. Setelah itu baru kita push git push origin main. Permission deny. Sebentar. Atau kita coba pakai strip u ya. Push strip u. Oke, kita coba ini ya, push dulu. Harusnya saya minta login dulu ya. Sebentar. Muncul. Nah ini. Jadi kalau untuk yang pertama kali itu pasti bakal minta login ya. Harusnya aksesnya bukan ke sini. Saya coba ke yang sini deh. Dia pasti bakal minta login karena sebetulnya pas giliran kita pertama kali menggunakan GitHub, menghubungkan dari project ke GitHub-nya, itu kita butuh autentikasi sebetulnya. Dan itu autentikasinya itu adalah terhubung atau kita harus login ke akun GitHub-nya. Kalau yang tadi sebetulnya karena error itu karena sebelumnya saya mengakses GitHub-nya itu bukan menggunakan akun yang sekarang, yang dipraktikkan sekarang. Karena menggunakan yang akun yang satu lagi. Ya, jadinya kenapa tadi error itu karena seharusnya loginnya ke project yang ini, ya akun yang ini, tetapi karena loginnya ke yang akun yang baru, makanya dia akan error. Ya, kita langsung akses saja dulu di sini. Authorize GitHub. Oke, selesai. Yes, open. Nah, ini sudah prosesnya, sudah selesai. Sudah dibuatkan projectnya, berarti kita sudah berhasil. Kalau misalnya kita lihat di sini, saya close ini, saya refresh. Harusnya sudah muncul yang tes tadi ya. Nah, yang ini. Ini sudah muncul. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah terhubung ke GitHub-nya. Walaupun misalkan kita akan melakukan perubahan apapun itu, percobaan kedua misalkan. Jadi setelah kita melakukan perubahan apapun, kita tinggal melakukan git add titik git commit strip m, perubahan kedua, lalu yang terakhir itu adalah git push origin main. Ini lihat aja prosesnya. Udah selesai. Kalau misalkan dicek di sini, harusnya sudah ada percobaan pertama dan percobaan kedua ya. Jadi workflow yang kemarin sudah saya ajarkan itu kan, kalau kemarin hanya sampai ke git commit ya. Nah, kalau sekarang itu tinggal sampai ke git push origin main-nya. Artinya sudah repo itu sudah benar-benar aman atau disimpan di dalam repository yang remote-nya ya. Jadi istilahnya sudah bilang aman lah. Oke, untuk yang pertama itu bagaimana kita berhubungan dengan repo yang ada di GitHub. Selanjutnya yang kedua itu adalah bagaimana cara kita melakukan kontribusi terhadap repo yang sudah ada ya. Nah, caranya itu yang harus kita lakukan itu adalah sebentar. Oke, saya login di akun yang lain yang ini ya. Saya akan coba cari di sini reponya. User
Kita masuk ke repository. Nah, kalau untuk mencari ini ya, kalau misalkan mau mau berkontribusi, berarti yang kita cari itu adalah reponya yang mana. Nah, ini saya sudah lakukan repo yang tadi ya. Kita lakukan pencarian dulu, saya lakukan tes di sini. Nah, untuk melakukan repository, untuk berkontribusi harus dilakukan pertama itu adalah kita melakukan fork project. Ya. Caranya tinggal kita lakukan aja fork. Got it. Nah, ini prosesnya. Artinya nanti project yang kita fork itu akan muncul di repository kitanya. Ya. Nah, ini sudah ada sebetulnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini sudah ada, harusnya ada forknya ya. Yang ini sebentar, saya refresh dulu nih. Ini forknya sudah muncul satu, artinya sudah ada yang ngefork dari project yang sudah kita buat dari awal tadi ya. Oke, ini saya pakai akun yang lain, kita lakukan fork yang sudah tadi ke yang baru dibuat. Nah, kalau misalkan dilihat di project yang awalnya itu akan muncul nah, ini sudah ada. Kalau misalkan kita tadi di akun yang ini ya, di akun yang ini kita melakukan fork ke akun yang folder yang ini. Cepat. Ya. Dan di sini pun kelihatan kalau misalkan dilihat di sini di reponya deh, saya lihat reponya aja. Ini sudah ada yang fork 1 tadi ya. Itu sudah ada yang fork kelihatan. Itu yang dilakukan forknya itu adalah akun yang ini. Ya. Kan lihat pun di sini nanti oke. Oh ya, autornya saya lupa diubah di sini. Autornya malah jadi ke akun yang tadi. Saya coba git config. Coba dulu bentar ya. Git config global user user.name user.email. Saya coba lakukan konfigurasi dulu ya. Oke, saya lakukan ini, coba yang ketiga. Git add commit git push origin main. Udah selesai. Coba kita lihat, refresh. Nah, ini sudah. Jadi tadi malah ke akun yang lain ya, karena ininya beda. Tadi saya usernya masih pakai yang lama di sini di dalam gitnya. Makanya ini tetap usernya harus di setup dulu biar kita sesuai dengan autornya ya. Ini menjadi hal yang penting. Oke, ini sudah. Nah, berarti di sini sudah ada ya. Kita terhubung dari project yang ini yang sudah kita buat, ini muncul di project yang lainnya, di user yang lain karena kita sudah melakukan fork ya. Nah, kalau sudah yang ini, kita akan coba lakukan clone
Yang code ini saya copy saja ininya, copy. Ini URL-nya ya, URL git-nya. Coba itu, coba kita post aja yang ini nih. Kita copy yang CLI-nya. Kita arahkan dulu ke root-nya. Nah, ini sudah bukan daily project order lagi. Kita copy paste. Sorry. GH. Ya, ini enggak sesuai ternyata. Kita copy saja ininya, URL-nya. Copy. Kita lakukan git clone. Git clone, paste. Tunggu dulu sampai cloning. Oke. Nah, ini sudah ada filenya ya. Filenya sudah ada. Nah, kita akan bekerja sebagai kontributor. Kita akan melakukan kontributor sebagai kontributor di sini karena kita akan berkontribusi di repo yang lainnya, ya. Oke, setelah itu saya akan ubah dulu yang lainnya. Saya ubah dulu akun ini ya, autornya, karena saya balikan dulu. Karena ini saya bekerja sebagai bukan yang Vinsa ini, tapi sebagai yang akun yang ini. Takutnya nanti pas giliran kita bekerja itu akan berubah, apa namanya tetap akan sama ya. Siapa yang punya repositori awalnya ya. Vinsa Nurpandi. Emailnya saya ubah jadi sorex@gmail.com. Dah. Oke, saya langsung change directory-nya ke tes 1. Oke, sudah berubah, sudah pindah ke sini. Nah, saat kita akan melakukan kontribusi, jadi gini, yang ini adalah originalnya, ya. Jadi ini disebut dengan originalnya. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini kita Vinsa ya, pakai X ya. Yang satu lagi yang ini itu harusnya jadi Vinsa Nurpandi, ya. Yang tadi originalnya, yang ini adalah kita lihat dulu deh remote-nya. Git remote strip v. Nah, ini di sini kalau misalkan kita nggak origin tadi, sebetulnya origin ya, kalau misalnya kita git push origin, itu mengarahkannya ke langsung repo yang milik utamanya, atau repo yang milik orang lainnya, atau repo yang kita berkontribusinya yang ini ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita pengen nge-push ke repo yang ada di kita, atau yang sudah setelah kita fork-nya ya. Nah, kita harus tambahkan lagi remote-nya, alamat remote-nya, yaitu dengan cara git remote add, kita gunakan upstream. Nah, ini arahnya ke yang ini ya, yang ada di repo milik kitanya, bukan ke repo originalnya. Ini copy, kita paste, kita lihat lagi git remote strip v. Nah, kita jadi ada dua remote. Yang pertama itu adalah origin, itu ke original repositorinya, dan yang satu lagi itu adalah upstream, itu adalah ke original yang ada di repositori kitanya ya. Jadi original itu kita melakukan kalau misalkan origin itu berarti kita melakukan forknya yang tadi ya, kita melakukan dari fork repo yang mana, itu disebut origin. Nah, kalau misalkan upstream itu hasil forking ya. Hasil forking itu adalah disebut dengan upstream. Artinya kalau upstream itu adalah di repositori milik kitanya,
sebagai kolaborator, dan origin itu adalah repo utamanya. Nanti kita akan pushnya ke sana, ya. Nah, kita nggak akan terlalu banyak ke origin, tapi kita akan banyak ke yang upstream ini. Nanti kita bisa melakukan push dan seterusnya. Oke. Di sini kita sudah akses di sini ya. Kita akan coba melakukan perubahan, atau kita buat ini dulu deh. Kita akan bikin cabang baru. Satu hal yang saya sebut kemarin, kalau misalkan kita akan melakukan kontribusi, itu sebaiknya kita lakukan atau buat repo dulu, atau buat cabang dulu, dan jangan sampai kita melakukannya di mainnya, ya. Kita buat cabang checkout. Saya buat di sini cabang biasa aja. Oke. Nah, setelah itu sudah buat cabang, kita melakukan tambahan di sini. Saya akan menambahkan file saja di sini. File dari Finsa misalkan ya. Ini adalah file baru dari Finsa. Oke. Setelah itu seperti biasa, git add, git commit, penambahan di cabang upstream Finsa. Lalu kita lakukan push ya. Push bukan origin tapi jadi upstream ke cabangnya itu tadi, cabang Finsa. Harusnya sih error ini ya, karena ini bisa ya, pasti error karena tadi loginnya masih beda ya. Oke, kita delete dulu di keychainnya. Ini GitHub sudah ada. Saya delete dulu karena ini sudah beda ya. Saya lakukan push upstream lagi. Remote rejected. Oke, setelah menyelesaikan masalah mengenai autentikasi, akhirnya saya menggunakan terminal biasa ya, terminal biasa, dan ternyata kan memang di situ belum menyimpan masalah ini ya, autentikasinya atau cache-nya lah masih aman di sini. Jadi kalau misalkan di sini dia masih menyimpannya ke yang Finsa pakai extend tadi ya. Jadinya saat kita mau push di sini itu error. Ternyata pas giliran tadi saya gunakan di command line ini, itu sudah berhasil. Saya sudah melakukan push di sini ya. Yang ini sudah push. Harusnya kalau misalkan saya refresh yang ini sudah ada. Kalau misalkan di branch-nya sebentar. Sebentar. Oke, bukan di sini. Branch. Oh iya, saya coba post yang ini deh. Cabang Finsa-nya saya coba push juga ya. Biar nanti kelihatan cabangnya. Oke. Harusnya di sini sudah muncul cabang. Nah ini cabangnya sudah ada. Kalau sudah, saya akan coba new pull request. Nah kalau sudah, ini coba create pull request penambahan cabang di upstream Finsa. Oke. Setelah selesai, nanti kalau misalkan mau ada perubahan apapun bisa dijelaskan di sini. Ini penambahan file baru. Pull request. Dah. Ini berarti setiap perubahan tadi yang kita lakukan di yang kita buat
itu sebenarnya sudah dikirimkan ke yang pemilik repo asalnya, ya. Jadi perubahan tadi itu disebut dengan permintaan untuk penggabungannya, itu disebut dengan pull request. Nah, ini kalau misalkan yang punya cabangnya ini, saya refresh, yang pemilik repo utamanya, di sini ada pull request, klik. Dan di sini ada penambahan cabang upstream Pinsa. Nah, untuk pengecekannya tinggal diklik aja. Nanti tinggal cek di sini, this branch has no conflict. Artinya, kalau misalkan kita melakukan merge pull request pun artinya aman. Artinya tidak akan ada masalah sebetulnya. Ya, jadinya tinggal kita merge pull request saja. Confirm. Selesai. Jadi di yang utamanya, di folder originnya itu bukan lagi menjadi hal yang awalnya kan cuma satu file ya yang sudah kita buat, tapi di sini sudah ada muncul file yang sudah kita mergekan atau yang sudah kita terima dari pull request dari kontributor tersebut, ya. Jadi ini bisa dilihat juga di sini trackingnya mana ya? Ya, ini contoh-contohnya ya. Nanti kalau misalkan pull requestnya banyak, nanti akan muncul di sini semuanya. Sorry. Permintaan pull requestnya pasti banyak nanti. Jadi koneksinya agak lambat. Jadi kalau misalkan semua ini ya, permintaan pull request nanti bakal muncul di sini semua. Kalau misalkan hanya lebih dari satu bakal muncul banyak di sini. Jadi semua permintaan perubahan dari project yang sudah kita lakukan sebagai kontributor nanti akan muncul di pull request yang ini. Nah, untuk melihat insight-nya, ini kontributornya, satu pull request merge by one person. Jadi ini tree commit sudah dilakukan oleh yang kontributor. Ini untuk orangnya. Networknya harusnya kelihatan. Nah, ini jadi kelihatan. Ini yang utamanya, yang utama ya. Dan ini untuk yang dari merge pull requestnya. Jadi semua trackingnya ini kelihatan di sini. Ya. Oke. Lalu sebenarnya ini sudah berubah, tapi di dalam folder projectnya dari yang punya repo utamanya ini belum berubah. Karena kalau misalkan dilihat di dalam sini, kita cek dulu ya. Dari itu di sini. Nah, ini masih ada satu file. Nah, kita akan coba synchronize dengan yang project yang ini, yang sudah di merge-kan ya. Sebentar. Jadi sebetulnya yang di remote-nya itu sudah bertambah satu, tapi yang di lokal kitanya, di workspace-nya itu masih belum ada. Tapi masih ada satu. Nah, caranya kita bisa lakukan git fetch origin main. Oke, nah gini, saya jelaskan dulu mengenai fetch. Nah, fetch ini sebetulnya itu adalah untuk melakukan pengecekan atau perubahan ke dalam lokal repositorinya yang ada di Git kita, tapi belum masuk ke dalam folder projectnya, karena ini masih belum di pull. Ya, ini baru hanya akan masuk ke dalam Git yang ada di project kitanya saja. Ya, belum sampai ke project file aslinya. Ya. Nah, ini baru di situ. Nah, kalau misalkan di sini ada perubahan seperti ini, artinya ada yang ditambahkan atau ada yang origin mainnya itu ada penambahan baru.
Nah, kalau ada penambahan baru, kita bisa melakukan saya coba git pull origin main. Nah, setelah di git pull, nah ini baru ada nambah file barunya yang tadi, yang dari Vinsa yang ini. Ya, nah jadi project folder yang ada di kita, yang ada di dalam workspace ini sudah sesuai dengan yang ada di dalam remote-nya. Ya, jadi sebenarnya untuk mengupdate-nya itu tinggal kita git fetch dulu, baru kita git pull. Selesai sampai situ. Ya, jadi itu sederhananya seperti itu. Nah, jadi ini sudah sesuai. Ya, kalau misalnya kita pengen berubah lagi, pengen melakukan perubahan lagi di sini, melakukan repost lagi, ya tinggal kalau misalkan melakukan kontributor ya, tinggal kita tambahkan lagi aja di sini sebagai kontributor. Nah, yang di sininya project ordernya berarti kita melakukan hanya fetch sama pull saja. Ya. Oke, terakhir sebelum kita ke kesimpulan, ada hal yang harus kita lakukan di repository milik kita ya. Maksudnya repository yang hasil dari forking itu adalah, yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kalau misalkan terjadi perubahan di repository originalnya, dan bagaimana kita mengsinkronize dengan repository hasil forking tersebut. Karena kalau misalkan di original tersebut ada perubahan, secara otomatis di dalam forkingnya itu tidak akan terjadi langsung perubahan atau tidak akan langsung mengupdate secara autonya. Jadi kita harus manual untuk melakukan pengecekan tersebut. Ya, kita akan coba lakukan hal tersebut. Kita lihat dulu untuk yang originalnya, yang ini ya. Ini saya akan coba tambahkan file baru di sini. Ini kan tadi yang ini ya. Saya tambahkan file keempat aja. Ini adalah file keempat. Oke. Saya masukkan aja git status. Oke. Git add. Git commit strip m. Penambahan file keempat. Lalu kita git push origin main. Kita cek dulu. Oke, udah selesai. Harusnya di yang ini ya, yang originnya itu sudah ada file keempat. Nah, cuma di hasil forking kita itu masih belum ada. Yang file ketiga pun ini masih belum ada. Ya. Nah, lalu yang harus kita lakukan di sini, kayaknya ada ya. Yang harus kita lakukan itu di dalam ininya. Sebentar. Oke, ini T1. Nah, di git yang hasil repo kita harus melakukan fetch dulu yang pertama. Git fetch origin main. Untuk mengecek apakah ada perubahan dulu di dalam originalnya ya. Karena kita mengacunya ke origin, artinya kita melakukan pengecekan ke repository originalnya. Nah, setelah ternyata di sini ada perubahan, di sini tadi belum ada ya yang keempatnya. Belum ada perubahan, kita lakukan reset. Git reset hard origin main. Nah, setelah dilakukan reset, dan di sini ada perubahan. Di repo, di workspace-nya sudah ada penambahan file yang barunya. Coba kita git clean dulu. Sudah. Setelah itu sebetulnya di sini belum terjadi perubahan. Ya, karena kita belum melakukan sama sekali commit. Saya tambahkan dulu git status, kita cek ada perubahan. Oke, kalau misalnya git, saya langsung commit ya. Perubahan terbaru misalkan on branch git push origin
upstream main. Kita cek dulu ini di branch mana ya, takutnya saya salah. Di main git push upstream main. Permission deny. Ini bermasalah dengan ini ya, autentikasi lagi. Kita coba hapus dulu yang ini. Kita akan tes lagi di sini. Jadi kita pindahkan dulu. Lalu kita git push upstream main. Kita cek dulu ya. Ini udah selesai pushnya. Kita cek di foldernya, di repository yang self workingnya. Nah, ini sudah sama ya. Ini sudah sama. Di brand seharusnya belum ya, karena kita belum di merge kan ya. Jadi di masternya ini sudah sama sesuai dengan yang ada di dalam repo yang ininya. Jadi kita sudah bisa synchronize dengan original dengan yang hasil working tersebut. Nah, itu caranya bagaimana kita melakukan synchronize ya. Kita masuk ke dalam kesimpulannya. Kalau misalkan secara kita belum melakukan kontribusi lah ya. Kita belum melakukan kontribusi. Saya sudah jelaskan di awal ini. Perubahannya itu adalah ini adalah alur-alurnya. Jadi workspace ini adalah yang di komputer kitanya. Lalu adalah local repository itu adalah hasil dari setelah commit. Itu kita berarti di local repository-nya, artinya di dalam git-nya tersebut. Nah, baru kita melakukan push. Kalau ada perubahan kita bisa melakukan pull ataupun rebase, fetch dulu ya, harusnya fetch dulu. Baru kita bisa melakukan pull. Ya. Nah, itu untuk yang di secara sendiri ya, tidak melakukan kolaborasi. Tetapi kalau misalkan kita akan melakukan kolaborasi, alternatif seperti ini. Jadi yang punya project owner nih ya, punya project owner itu disebut dengan original repo. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan kontribusi terhadap original repo, kita harus melakukan fork repo-nya. Nanti akan muncul di repository kitanya hasil forking tadi, sesuai dengan namanya itu sama dengan yang ada di original repo-nya. Nah, setelah melakukan repo, kita akan download ke dalam workspace-nya. Kita gunakan fungsi jalankan perintah git clone http bla 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 atau alamat dari forking repo yang ini ya. Setelah kita lakukan git clone, kita setup remote upstream-nya. Nah, remote upstream itu mengakses ke forking repo. Sebenarnya kalau misalkan kita origin itu bukan ke sini, forking repo, tapi ke original repo-nya. Ya, jadi makanya kalau misalkan kenapa kita harus set upstream, kalau misalkan kita push origin main itu bukan ke sini yang ada di repository kita, tapi dia akan mengarah langsung ke original repo-nya. Ya, jadi kita harus set upstream-nya dulu. Git remote add upstream, lalu link alamat yang ini, alamat akses git-nya. Nah, setelah remote upstream, baru kita bisa melakukan perubahan apapun di dalam repo kitanya. Nah, jangan lupa sebelum melakukan perubahan apapun, kita berpindah cabang dulu. Karena tetap yang ada di forking repo ini, masternya atau mainnya itu nanti akan diarahkan ke original repo-nya. Atau nanti yang main ada di sini itu adalah untuk menyimpan setiap perubahan yang ada dari original repo-nya. Jadi kalau misalkan kita bermain di dalam mainnya, kalau misalkan kita ada perubahan ternyata di originalnya, nanti bakal tertimpa. Artinya coding kita nggak akan tertimpa dengan yang ada dari sini ya. Jadi kita buat amannya, kita simpan di dalam cabang yang kita buat sendiri ya. Nah, setelah selesai, jalankan workflow-nya, git add titik, git commit strip misalnya bla bla bla, lalu git push upstream ke cabang yang sudah kita buat ya.
Setelah cabang kita buat, sudah selesai kita push, baru kita lakukan yang namanya create pull request tadi. Kita kirimkan perubahan tadi yang ada di dalam forking repo kita untuk di-merge-kan dengan original repo-nya, atau biasanya disebut dengan merge pull request. Kalau ternyata sudah selesai, sudah tidak ada konflik atau apapun, itu sebenarnya urusan yang punya project ya, atau project repo-nya, atau yang punya repo-nya. Itu urusan yang punya repo nanti menentukan mau diterima atau tidak, atau mau kalau misalkan ada pun konflik, nanti yang mau disimpannya itu yang mana, itu urusan yang punya repo utamanya. Nah, setelah merge pull request, yang punya repo biasanya akan melakukan pull. Artinya yang punya project owner pun dia memiliki workspace sendiri. Artinya dari repo yang remote tadi itu akan disinkronis dengan repository yang ada di workspace miliknya. Ya, jadi kita bisa melakukan git fetch origin main dan git pull origin main. Harusnya sudah sama yang ada di workspace tersebut. Nah, setelah itu, kalau misalkan ternyata yang punya projectnya dia melakukan perubahan apapun di dalam workspace-nya, setelah dilakukan perubahan, dia melakukan basic workflow seperti git add, git commit, strip m, dan git push origin main, dan seterusnya. Nah, setelah itu dia akan melakukan push. Artinya di dalam original repo ini dia ada perubahan, ya. Setelah tadi saya bilang sebelumnya di bagian yang sebelumnya itu, setiap perubahan yang ada di original repo itu tidak akan secara otomatis yang di forking ini akan berubah juga. Ya. Jadinya tetap kita harus melakukan refresh atau menyelaraskan, ya. Menyelaraskan kita melakukan menyelaraskan yang dari original repo itu dengan yang forking repo-nya. Nah, kita bisa lakukan git fetch original main, git reset dash hard origin strip main, dan git clean strip dash f spasi dash d. Tetapi hasil yang dari sini itu belum berubah dari repo yang ininya. Yang ini hanya berubah di workspace milik kita. Ya. Setelah workspace-nya sudah selesai di sini, baru kita harusnya melakukan yang tadi dilakukan itu adalah git push upstream main. Itu langsung dan selesai, ya. Jadi saya lupa ketinggalan di sini satu perintah, yaitu git push upstream main dan selesai, ya. Jadi original repo-nya itu sudah synchronize, atau forking repo-nya sudah sinkron dengan original repo-nya. Nah, itu cara-cara sederhana dalam melakukan kontribusi di dalam sebuah project, ya. Oke, pertemuan kali ini mungkin itu yang bisa saya bahas. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti tugasnya saya jelaskan di LMS, ya. Kalaupun ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan aja. Mau bertanya secara pribadi ataupun di LMS, silakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.